Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Angga Pradana dengan NIM 23080574483. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor Pengaruh Konsumen Terhadap Warung Kopi di Area Ketintang bagi Mahasiswa UNESA dengan dosen pengampu Dr. Riri Rengganis. Dengan saya sendiri, penyusunnya oleh Anang Angga Pradana. Yang pertama, latar belakang yaitu pertumbuhan warung kopi di area Ketintang telah menjadi fenomena yang menarik perhatian di kalangan mahasiswa, terutama di lingkungan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen dalam memilih warung kopi di area ini menjadi subjek yang menarik untuk diteliti. Namun tidak semua kafe di kawasan Ketintang mampu bertahan dan berkembang. Beberapa kedai kopi mengalami penurunan penjualan dan jumlah pengunjung atau bahkan tutup. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih kafe di area Ketintang. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, maka penelitian ini dapat diberi judul Faktor-faktor konsumen yang mempengaruhi kedai kopi di kawasan Ketintang bagi mahasiswa UNESA. Dan untuk rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen kedai kopi di area Ketintang pada mahasiswa UNESA. Dan yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih kafe di area Ketintang. Yang ketiga, yaitu strategi apa yang bisa dilakukan kedai kopi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen di kawasan Ketintang. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, khususnya mahasiswa UNESA, dalam memilih kafe di kawasan Ketintang. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kepuasan konsumen, khususnya mahasiswa UNESA, terhadap kedai kopi di kawasan Ketintang. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu bagi penjual dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemilik dan pengelola kedai kopi untuk meningkatkan kinerja, daya saing, serta menyesuaikan strategi pemasaran. Dan bagi pihak lain yaitu sebagai rujukan atau bahan referensi bagi para peneliti yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama, dan memberikan informasi dan wawasan baru kepada mahasiswa UNESA mengenai perilaku, preferensi, dan loyalitas konsumen kedai kopi di wilayah Ketintang. Dan bagi saya, penulis, mengetahui seberapa besar pengaruh produk, harga, lokasi, dan ulasan terhadap keputusan penelitian ini. Penelitian ini juga memberikan pelatihan positif bagi saya yang nantinya dapat menerapkan ke dalam bisnis mereka. Batasan istilah. Di sini saya cuma menampilkan 4 batasan istilah dari banyaknya di proposal saya, yaitu yang pertama, kafe. Kafe atau warung kopi adalah suatu tempat usaha yang menyajikan minuman kopi dan makanan ringan, biasanya dijalankan oleh perorangan atau keluarga. Ya, biasanya menyajikan kopi gede freeze peng-peng dan makanan ringannya yaitu bisa kentang goreng Dan yang kedua yaitu area Ketintang merupakan salah satu nama daerah yang ada di Surabaya. Yang ketiga, mahasiswa UNESA adalah orang yang terdaftar sebagai mahasiswa di UNESA. Yang keempat, konsumen. Konsumen ini adalah orang yang membeli atau menggunakan produk dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Lanjut, penelitian yang relevan. Saking banyaknya di proposal saya cuma menampilkan satu
penelitian yang terdahulu, yaitu dengan nama penulis Siti Samsudarmin. Judulnya yaitu pengaruh fasilitas dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Bengkalis di Pekanbaru. Hasil penelitiannya yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fasilitas dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Bengkalis di Pekanbaru. Sedangkan faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan adalah dimensi fasilitas. Dimensi fasilitas bisa live musik, kecepatan wifi, dan sumbernya bisa dilihat HTTPS, ekonomi. Teori penggunaan yang pertama, harga. Kotler dan Armstrong 1994 menyatakan bahwa secara umum ada dua faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika menetapkan harga: faktor internal bisnis dan faktor lingkungan eksternal. Dan yang kedua, brand atau merek. Nugroho 2003-180 berpendapat bahwa prasyarat merek yang kuat adalah citra merek. Maksudnya yaitu seperti brand kafe, titik koma, itu kan sudah terkenal, jadi pasti akan menarik pelanggan secara mudah. Yang ketiga yaitu keputusan pembeli. Kotler 2204, konsumen mungkin lebih cenderung membeli merek yang mereka sukai, sudah jelas lah. Yang keempat yaitu kualitas. Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh Benjamin Malan 2017 mendefinisikan kualitas produk sebagai berikut. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya. Ini mencakup keseluruhan daya tahan, keandalan, keakuratan, dan kemudahan penggunaan, atribut pengoperasian, dan perbaikan produk dan produk lainnya. Jenis penelitiannya yaitu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif karena dengan mudahnya penelitian kuantitatif, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner pada mahasiswa yang ada di UNESA. Maka hal itu didapat hasil penelitian tersebut, yaitu bisa diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi mereka. Pendekatan penelitian ada dua, pendekatan kuantitatif yaitu survei dan kuesioner. Survei memungkinkan kami mengumpulkan data dari sejumlah besar mahasiswa UNESA yang tinggal di wilayah Ketintang. Yang kedua, pendekatan kualitatif yaitu dengan cara wawancara mendalam. Melalui wawancara mendalam kepada sejumlah mahasiswa UNESA, kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai alasan dibalik preferensi konsumen terhadap produsen di wilayah Ketintang. Yang terakhir, sumber data dibagi dua. Sumber data primer, yaitu data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber asli atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer antara lain wawancara langsung dengan responden, observasi atau hasil survei. Data sekunder yang kedua data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti literatur, artikel, majalah, dan website. Berhubung dengan penelitian yang dilakukan, data sekunder dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang diperoleh. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan data primer dan sekunder dapat membantu menganalisis data dan menarik kesimpulan. Teknik mengumpulkan saya ada 4, aslinya ya ada 5, tapi di PPT saya cuma menampilkan 4, yaitu survei, wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data yaitu analisis faktor, analisis statistik deskriptif, dan analisis data mining. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.